Saudara pendengar, pagi hari ini kita akan berbincang-bincang dalam satu tema tentang kewaspadaan demam berdarah. Iya. Ya, yang lagi tren ya, Pak. bumi. Naik daun ya, Pak. Ya, pada saat ini. Saudara pendengar, sebagaimana biasa kami ingatkan Anda untuk bergabung bersama kami di Suara Pendengar 0811 5012 304. Baik, Pak, panggilnya apa ini, Pak? Pak Hadi ya? Pak Hadi. Oke, Pak Hadi. Sebenarnya kita melihat beberapa waktu yang lalu khususnya di wilayah Pehari, ya, rumah sakit pada penuh, yang lebih banyak diderita oleh pasien adalah demam berdarah. Sebenarnya sejauh mana atau separah apa atau serentan apa gitu kondisi demam berdarah pada saat ini di wilayah kita? Terima kasih Bu Nelly, Bang Iwan. Siap. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat bergabung saya ini ya di sini. Ya. Rasanya tahun kemarin atau 2 tahun yang lalu juga kami ada berhadir di sini dengan tema yang berbeda. Sekarang temanya juga berbeda dengan suasana kondisi sekarang. Iya, artinya bukan pengalaman pertama, Pak. Oke, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, mitra dengar Tuntung Pandang FM yang berbahagia. Alhamdulillah kami dari Dinas Kesehatan khususnya dari Seksi Pemberantasan Penyakit Menular diberikan kesempatan, diberikan waktu untuk sedikit memberikan edukasi dan pemahaman tentang demam berdarah gitu ya. Sebelum menjawab daripada Bu Nelly tadi apa yang dipertanyakan, tapi alangkah baiknya kita untuk sedikit memberikan edukasi terhadap masyarakat pemahaman demam berdarah itu sendiri. Ya, betul. Karena akhir-akhir ini dengan adanya wabah yang memang lagi tren, sehingga orang terfokus kepada salah satu penyakit yaitu demam berdarah. Iya. Sehingga kita harus sedikit memberikan pemahaman kepada masyarakat supaya masyarakat ini mengerti tentang bagaimana sih, bukan hanya berpikir tentang tertularnya, tapi berpikir bagaimana pencegahannya kan itu. Atau misalnya bukan sedikit-sedikit langsung demam berdarah gitu ya. Betul, itu Bu. Makanya itu yang perlu kita samakan pemikiran dan persepsi kita. Yang pertama itu kita harus ya minimal kami ulun mengingatkan kembali tentang demam berdarah itu memang sebenarnya adalah infeksi demam akut ya. Infeksi demam akut yang disebabkan oleh virus ya. Jadi virus memang kalau kita sering mendengar virusnya itu namanya virus dengue. Itu kalau secara kesehatan. Dengue. Tapi kalau dikatakan tuh dinggi ya. Tapi kalau ditulisannya dengue. Dan virus ini ditularkan oleh gigitan nyamuk. Nah, itu sudah ya, harusnya kita bikin gigitan nyamuk gitu. Berarti memang vektornya itu nyamuk. Tetapi nyamuknya apa? Nyamuknya itu adalah Aedes aegypti namanya. Tidak semua nyamuk ya. Tidak semua nyamuk. Jadi Jadi memang tidak semua nyamuk. Jadi namanya Aedes aegypti untuk demam berdarah. Nah, yang pada kasus tertentu, apabila demam berdarah ini terlambat untuk penanganannya, tata laksana pengobatannya, maka ini bisa akan memperparah, memberat dan sampai ke kematian fatal. Nah, ini yang kita takutkan. Apalagi dia wabah pada saat ini gitu ya. Kalau jadi itu. Nah, oleh sebab itu memang masing-masing masyarakat itu selalu waspada terhadap kondisi kesehatan daripada orang-orang yang di sekitar dia. Nah, itu yang penting karena ini sifatnya adalah demam akut. Nah, oleh sebab itu Bapak-bapak dan Ibu sekalian mitra dengar dan Ibu Nelly, Bang Iwan, kita harus memahami kondisi di sekitar kita karena kita tahu tadi bahwa penyakit demam berdarah itu adalah ditularkan melalui gigitan nyamuk tadi. Jadi kita harus tahu nih nyamuknya, supaya jangan tersalah. Jadi
harus kita pahami yang pertama ciri nyamuk itu berwarna hitam dengan bentuk loreng. Jadi orang kalau kita memukul nyamuk, kita lihat nyamuk itu di batis itu ada garis-garis putih, awaknya, kepalanya. Nah, itulah. Nah, itu jadi bentuknya iya, itu berarti ya. Nggih. Itu Aedes ya. Ya, Aedes aegypti. Memang dia ada dua, nyamuk Aedes aegypti dan Albopictus. Cuma kalau Albopictus itu loreng-loreng putihnya agak jarang. Tapi kalau yang di Aedes aegypti itu agak rapat, terutama di kakinya. Kalau kita lihat istilahnya gitu di kakinya. Nah, yang perlu kita waspadai, perlu kita ingat bahwa kalau kita istilahnya di rumah, begitu menapak nyamuk ya kasarnya, begitu kita melihat ada nyamuk itu, sebenarnya kita bukan harus berpikir panjang ya. Wah, ini ada nyamuk demam berdarah nih, nyamuk di sini ya kalau kalau kita sudah menemukan seperti itu, berarti kita berpikir di tempat kita ini ada vektornya sudah. Nah, ya Pak. Nah, ada potensi berarti. Ada potensi. Iya. Nah, kemudian kalau memang di situ ada vektor, ada potensi, pasti biar orang itu ini sudah beranak pinak di situ. Nah, yang beranak pinak ini berarti ini sudah ada menelurkan jentik-jentik di situ. Pertanyaannya di mana anak pinaknya itu gitu ya? Itu yang harus kita waspadai. Kalau di situ kita menemukan ada nyamuk itu, harus kita di sekitar rumah kita cari adakah tempat perindukannya. Kita lihati dulu. Oh, ternyata di sini. Karena kita ketahui jentik si nyamuk ini akan menempelkan telur-telurnya di dinding-dinding yang bisa tempat penampungan air. Itu kalau dia terendam air nyamuk itu dalam kurun 2 hari ini akan menjadi jentik. Maka nyamuk itu secara penelitian 1 kali hintalunya bisa sampai ratusan menempelkan telur-telurnya. Sekung nyamuk amuninya. Dan ini memang nyamuknya khusus nyamuk betina, bukan laki-laki, ini khusus membuahi saja ya. Nah, itu jadi yang perlu kita ciri yang pertama. Nah, ciri yang kedua, nyamuk ini mempunyai jarak terbang yang cukup panjang, sekitar 40 sampai 100 meter. Bisa terbang. Nah, oleh sebab itu ini perlu kita perhatikan, kalau memang nyamuk itu sampai 100 meter ini terbang, jangkauannya secara otomatis kalau memang ada salah satu di sekitar kita yang sudah terdiagnosa DBD, berarti 100 meter persegi itu berisiko untuk tertular. Ya Allah. Nah, jadi kalau misalnya kita mendengar tetangga kita, ini dipadahkan demam berdarah, walaupun itu nantinya diagnosa dokter yang akan menentukan. Tapi kita musim sekarang mendengar. Nah, kita harus waspada. Kalau lihat kita menghitung rumahnya misal sekitar 5 rumah, berarti kan jaraknya dekat. Bagaimana kita caranya? Otomatis kita waspada. Di sekitar rumah kita perhatikan adakah jentik-jentik dari kita supaya nyamuk yang lain kedada gitu. Nah, walaupun ini jarak terbang ini karena nyamuk dewasa ini mempunyai waktu juga kada panjang umurnya kan gitu. Jadi jarak terbang. Tapi kalau sampai ke tempat kita hintalu ada kita, maka telur yang nanti akan menjadi nyamuk akan juga sudah ada virusnya. Makanya kalau kita di daerah kita bersihi untuk tempat perindukannya, jelas otomatis nyamuk yang 100 meter datang tadi kada kau berkembang karena ini kada ada wadah untuk menyampaikan telurnya itu. Nah, jadi telur itu sudah membawa virus. Membawa virus. Bukan hanya menggigit orang yang pernah DBD. Jadi kalau ini kena hintalu, nah, tapi itu memang nyamuk yang sudah terinfeksi. Jadi nyamuk yang terinfeksi itu bagaimana? Nyamuk yang mengikut orang yang sudah sakit DBD. Nah, ini terinfeksi juga nyamuknya. Lalu dia bertelur, telurnya sudah mengandung. Tapi kalau memang nyamuknya itu tidak menggigit orang yang sakit, otomatis dia juga sehat. Masih seperti aman ya. Aman. Iya. Mengikut kita hanya sekedar gatal aja kan, tapi tidak akan berpotensi menjadi si yang diikutnya menjadi penyakit. Jadi memang demam berdarah itu seperti itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga kita harus juga mewaspadai adalah waktunya mengikut. Nah, ikut ini paling kadangnya mulai pagi jam 7, jam 8, jam 9 sampai jam 10 itunya aktivitas aktif. Nah, aktif. Jadi istilahnya kesana kemari terbang. Nah, artinya bukan pada malam hari, Pak ya? Bukan.
Jadi bukan. Oke. Kemudian setelah jam 10 mulai jam 11 ini akan istirahat ya. Nah, jadinya istirahat juga nyamuknya. Oh, Nah, iya, iya, istirahat iya. jadi mulai jam 11 Capek ternyata. Rest area. Iya, rest area. dia istirahat sampai jam 2, jam 3. Nah, nanti setelah jam 3 sampai jam 6 sore ini aktif lagi. Nah, kenapa ulun ini supaya kita waspada. Oke. Pertama, jangan ada di dalam rumah itu tempat-tempat yang bisa menjadikan ini tempat beristirahat. Kayak apa? Gantungan baju, ya kalau apa-apa yang Nah, karena ini waktu jam 11 sampai jam 2 sore itu inya beristirahat. Kalau sudah kita siapkan jaripian rest areanya tadi mana ya? Tempat favorit lah ya. Iya. Apalagi tempat favorit, gantung-gantungan baju yang sudah terpakai itu kan keringat kita ini itu jadinya aroma yang senang ini aja. Nah, itu lahnya bisa Merupakan rest area yang sangat menyenangkan ya. Iya. Aroma terapi. Dan kita tidak Iya. menyadari itu begitunya. Sore kemudian inya akan beraktivitas kembali. Nah, itu. Kemudian nyamuk ini sangat agresif lah. Sehingga dia kita tuh kadang-kadang kada sadar ini mengikut karena inya mengikut seperti bukan nyamuk yang lain. Nyamuk yang lain tuh sampai kanyang. Tanya terbang. Kalau ini tuh singgah satu mat, istilahnya isap pindah lagi. Sehingga kadang-kadang kita kada sadar bahwa kita tuh terikut. Ya, itu yang Apalagi aktif. kalau lagi asik gitu Asik, ya, kita aktivitas gitu ya. Cecep ikut aja lah. Iya. Iya, kalau beda di kalau nyamuk yang lain tuh dia orang sampai kanyang. Kalau ini kada tuk karena aktif. Nah, itu yang kadang-kadang memang jadi waspada untuk kita, makanya bagaimana kita supaya tidak tergigit nyamuk itu. Nah, yang kemudian hebatnya lagi jentik nyamuk ini adalah kita anggap nyamuk yang orang mengerti dengan kesehatan dia jadinya senang di tempat yang bersih. Nya kada mau di banyu-banyu yang pecerenan, di apa parit-parit. Inya senangnya apa? Di tempat-tempat bak mandi, ya. Kemudian di penampungan air yang bisa menampung air hujan, bekas botol mineral, PHBS juga. PHBS. Kemudian bekas apa? Misalnya orang yang belahan kelapa itu kan bersih juga. Kemudian bambu-bambu yang bekas kita lihat di 17-an sering bertajak di pinggir jalan. Nah, itu wah senang sekali potensial. Ditambah lagi misalnya ban-ban yang ada. Nah, itulah yang akhirnya menjadi tempat perindukan nyamuk. Nah, dan nyamuknya ini memang masa hidupnya sekitar 2-3 bulan, sehingga ini dalam kurun waktu itu akan mati dengan sendirinya. Oh, begitu. Tetapi 2-3 bulan itu kalau tempatnya sudah ada tersedia, berapa ribu yang diciptakan nyamuk itu kan. Kalau satu kalinya Bintalo 100 satu nyamuk, misalnya sampai 100 nyamuk berarti sudah ribuan kali. Nah, inilah pertumbuhannya sangat cepat sekali. Iya. Jadi kepadatan jentik nyamuk itu akan lebih padat apabila memang di sekitar kita sudah disiapkan ya orang perindukannya itu. Nah, itulah yang memang harus kita waspadai. Kemudian ya sudah senang di tempat yang gelap. Oleh sebab itu ya rumah kita jangan terlalu gelap-gelap lah. Ini hanya jendela dibukai. Kalau perlu horden dibukai. Karena ini kalau terlalu terangnya kan. Tapi kalau rumah kita tutupan rapat, gantungan banyak, wah senang benernya beraktivitas di situ, beristirahat dan nah itu yang perlu pemahaman kita, ciri-ciri nyamuk itu yang harus kita pegang. Jadi kita berpikirnya ke depan, bukan pada saat ini. Jadi ini sebagai pengalaman kita untuk pengalaman kita untuk selalu menjaga, apabila memang kasus-kasus ini wabah. Rekan dengar yang berbahagia, memang siklus 5 tahunan demam berdarah ini masih berlanjut lah. Jadi kalau kita dari segi epidemiologi memang siklus 5 tahunan. Jadi kalau kita hitung-hitung itu, ingat itu di 2019 kemarin yang pada saat pilkada musim ini juga itu agak tinggi juga kasusnya. 2019 2020. Oke, artinya kondisi demam berdarah yang dianggap parah itu bisa diprediksi begitu, Pak? Prediksi 55 tahunan. Jadi makanya kita di 2023 ini memang kita sudah perkirakan mungkin kasusnya akan meningkat gitu ya. Makanya kita memang alhamdulillah teman-teman
di layanan terdepan puskesmas itu sudah siap siaga, dan kami logistik juga sudah menyiapkan untuk ini gitu. Ya, nah itu ditambah lagi memang di 2023 itu kemarau yang cukup panjang ya. Nah ini juga menjadi dari masyarakat kita juga yang waspadanya agak kurang. Karena apa? Pada saat musim kemarau itu ini tidak terperhatikan tempat-tempat perindukan nyamuk yang kaleng-kaleng itu di pinggir di sebelah rumah. Apalagi yang memang kalau menguras-nguras bak mandi begitu ya kan air susah Nah, kemudian di samping-samping rumah itu kan ada kaleng-kaleng, itu dibiarkan aja karena ini musim kemarau juga. Begitu hujan datang yang paling berbahayanya karena nyamuk ini tuh kayak mendata, oh ini memang nanti bisa jadi rumahku kan. Jadi nyamuk itu akan menempelkan telur-telurnya pada musim kemarau. Dan itu akan sanggup bertahan sampai 6 bulan. Begitu. Telurnya itu yang di tempat kering. Nah kalau kita kurang waspada, pada musim kemarau kemarin biar aja nanti kena di banam-banam atau segan mainan kekanakan. Nyamuk-nyamuk demam berdarah itu akan menempelkan di situ. Nah pada saat hujan datang, air hujan masuk ke situ. Dalam kurun waktu 2 hari jadilah ini jentiknya. Kenapa? Akhirnya kepadatan nyamuk itu luar biasa karena tempat-tempat itu sudah sudah ada potensi-potensinya, tinggal diguyur oleh hujan 2 hari langsung jadi. Oke. Iya, baik Pak Hadi, berarti ini tadi kan sudah bisa diprediksi nih, artinya kita dalam waktu yang sudah kita gadang-gadangkan gitu ya akan terjadi. Lalu apakah ada antisipasi awal dari kita dari Dinas Kesehatan sendiri untuk masyarakat Kabupaten Tanah Laut khususnya? Iya, memang antisipasi awal itu sebenarnya kegiatan kita itu tanpa harus menunggu siklus 5 tahunan itu kan itu tidak ada artinya sebenarnya. Tetapi setiap tahun kita selalu menjaga daripada penyebaran demam berdarah tuh. Memang yang paling bagus sekali dan paling selalu kita kerjakan itu adalah pemantauan jentik berkala atau yang namanya pemberantasan itu masing-masing desa atau masing-masing puskesmas yang bertanggung jawab untuk pemantauan. Nah, jadi kita di program itu ada nama pemantauan jentik berkala yang dilakukan itu paling tidak setiap 3 bulan sekali. Harus kita pantau jentiknya. Nah, jadi tiap-tiap rumah itu ada kader yang memantau apakah ada jentiknya, jentik-jentiknya. Nah itu yang kita harus buang. Kalau memang dia tidak bisa dibuang, maka harus diberikan bubuk abate. Itu setiap 3 bulan sekali harus kita pantau. Itu sebenarnya itu hal yang paling krusial sekali untuk menjaga daripada kepadatan daripada nyamuk itu sendiri. Dan itu sudahkah dilakukan oleh semua puskesmas kita? Sudah dilakukan. Sehingga kalau menurut program apabila angka bebas jentik di suatu desa ataupun itu di atas 95%, artinya misalnya dari 20 rumah yang kita periksa, mungkin ya sekitar ada 1-2 rumah saja yang ada jentiknya. Otomatis itu diyakini aman akan desa itu. Nah itu. Tetapi waktu kita jentik masih di bawah 90%, artinya dari 20 buah rumah itu ya mungkin sekitar 5-10 buah rumah biasanya sudah jentiknya banyak. Ini perlu diwaspadai berarti itu beresiko untuk terjadinya lonjakan kasus demam berdarah. Oke, kalau terjadi demikian, apa yang program yang kita lakukan kepada masyarakat kita? Nah, oleh sebab itu, dalam kurun waktu, kita berharap dengan adanya pemantauan jentik berkala, itu adalah kerjasama lintas sektor atau istilahnya peran serta masyarakat itu yang sangat dibutuhkan. Peran serta masyarakat karena apa? Betul. Sebenarnya kalau tiap-tiap kepala keluarga menyadari akan bahayanya dan pentingnya kebersihan, dia cukup meluangkan 5 menit, 10 menit setiap hari untuk memantau di sekitar rumah ini. Iya, kita istilahnya dalam istilah itu 1 rumah
1 Jumantik. Iya. Karena kalau tugas kita kan Kalau terbatas tugas tugas kita terbatas. Ya, dari satu wilayah puskesmas tadi paling diambil sampel ya, 10 atau 20 buah rumah. Okay. Dan oleh sebab itu kadang-kadang kalau kita sudah dengan 1 rumah 1 Jumantik, puskesmas akan memantau dalam kurun waktu misalnya 1 bulan 2 bulan sekali dengan pemantauan jentik berkala. Ini akan melihat rumah-rumah itu. Oh, rumah ini bagus. Oh, ini rumah ini memang perlu kewaspadaan karena jentiknya kita banyak. Nah, inilah peran serta lagi adalah wilayah desa. Jadi hasil nanti penguantian jentik dari puskesmas, dia akan melaporkan ke kepala desa. Pak, ini desa Pian ini kalau hasil pemantauan jentik kami ini sangat tinggi. Sangat rendah, misalnya 80% secara otomatis berarti di daerah situ jentiknya banyak. Bagaimana caranya kita? Ya, terserah nanti misalnya kepala desa atau Pak RT, kepala dukuh untuk sama-sama melakukan himbauan pada masyarakat atau kerja nyata untuk bersih-bersih supaya jentik itu aman gitu ya. Karena memang kita satu tadi aja jentik itu yang karena dari awal kita ingatkan sakit DBD itu adalah gigitan nyamuk. Kalau nyamuknya ada, bagaimana ini ada kan menularkan seperti itu yang kita waspadai. Makanya sebenarnya itu setiap tahun sudah kita laksanakan program itu. Tapi memang karena siklus 5 tahun ini kemungkinan ditambah dengan kemarau yang panjang sehingga populasi nyamuk ini cukup banyak cepat. Begitu ada kasus satu, penyebarannya di tempat itu akan beresiko sekali. Begitu ada satu kasus kan. Nah, di lokasi situ kurang waspada, jentiknya masih banyak, timbun-timbunan sampah, bambu banyak. Waduh. Mungkin ramai akhir-akhir ini ya. Iya. Oke. Setelah pemantauan jentik berkala tadi Pak, kan ini memang sudah setiap tahun kita lakukan. Apakah ketika kita memprediksi bahwa pada tahun ini nanti akan lebih banyak kerawanannya, ini akan ditambah dengan program lain atau bagaimana? Ya, tambah program lain, terutama memang kita tidak bisa akan kerja sendiri. Betul. Yang penting itu adalah juga tadi sekali lagi dengan promosi kesehatan. Karena kalau promosi kesehatan juga gencar, selalu menghimbau, mengingatkan, terus mudah-mudahan kata orang tuh sekali masih kada Pak ngerti, 2 kali nggak ada, 3 kali, 4 kali, 5 kali, mudah-mudahan paham gitu ya. Nah. Bisa selamanya kada igul-igul ke Banjar ya. Oke. Nggih, ulun lanjut, Bu. Yang terpenting sekarang adalah memang kasus ini cukup panjang dan resiko akan terjadinya kasus yang berat kematian itu akan ada kalau memang kita kurang waspada. KLB. Oleh sebab itu bukan dari orang kesehatan yang perlu pemahaman, tetapi dari orang-orang sekitar kita atau yang diri kita sendiri dan keluarga kita. Nah, oleh sebab masyarakat lah. Iya, harus paham. Yang pertama apa? Harus kita mengetahui tanda dan gejalanya dulu ya. Karena harus kita berpikir, apalagi pada saat sekarang. Nah, pada gejala. Yang pertama, kalau gejalanya itu adalah demam, pastilah. Demamnya mendadak. Kalau kayak batuk pilek, badahulu, baru demam ya. Kemudian demam mendadak tuh seperti apa? Misalnya besokan ini santai aja begayaan. Karena sore guring, tiba-tiba panas. Demam, Nah, itu kan demam berdarah akut jarang demam berdarah ya. Kemudian tinggi ya, tinggi. Kemudian diberi obat penurun panas, turun. Karena naik pulang. Karena ini virus. Kalau virus ini kan tidak ada obat pasti untuk mengobatinya. Hanya untuk mempertahankan daya tahan tubuh kita. Kalau daya tahan tubuh kita tinggi, insya Allah akan bisa orang bertarung dengan virus yang masuk ke kita. Jadi panasnya itu ya sekitar 38 derajat sampai ke atas, apalagi anak-anak lah. Nah, dan waktunya itu durasinya sekitar 2 sampai 7 hari. Nah, 27 sampai 7 hari aja sebenarnya demamnya itu. Tetapi dalam kurun 27 hari itu penanganan kita kurang bagus, maka akan memperparah. Ya, oleh sebab itu memang kita berharap tidak ada sih terjadinya kematian itu. Karena kalau virus ini ditangani dengan baik 7 hari insya Allah dia kembali normal. Tetapi masyarakat ini kadang-kadang masih menganggap santai saja aja, kada apa-apa ini aja, awan-awanannya yang kene kau aja anunya. Nah, ini yang hal-hal seperti ini apalagi pada situasi kondisi sekarang kita harus tetap waspada. Pokoknya kalau
sudah panas 2 hari kayak ini, cepat bawa ke puskesmas. Dengarkan apa kata orang kesehatan, jangan pintar sorang ada apa-apa jar. Keputusan sendiri gitu ya. Kalau jar orang puskesmas, ini harus perlu dirawat dulu. Karena kalau kita diperkirakan ini memang ada virus dengginya. Ada seperti itu. Nah, akhirnya apa? Nah, itulah ya, kemudian panas. Nyeri ulu hati, kadang-kadang sakit kepala. Sakit kepalanya itu kadang-kadang khusus, jadi nyerinya itu di belakang bola mata, kayak apa rasa nyeri gitu. Itu bawaannya setelah demam tinggi tadi ya Pak ya? Iya, setelahnya datang demam tadi, pasti ada mual, muntah, ulu hati sakit. Kemudian penderita itu apa? Akan tampak lemas. Ya, karena apa lemas? Ya kada mau makan, ya kalau kada mau minum, karena ini muntah. Oleh sebab itu apa? Daya tahan tubuh ini akan menurun dan kalau kekebalan tubuhnya akan menurun. Itu yang awal. Tapi kalau kita menganggap itu remeh saja, akan menjadi tambahan lanjutan, yaitu apa? Ya bisa keluar dari hidung, darah dari gusi, ya kalau akhirnya bisa juga sampai shock. Wah, ini kok sudah sampai shock ini kan kasihan sekali gitu ya. Nah, itulah kita yang berharap memang pada saat situasi kondisi sekarang ini kita jangan terlalu meremehkan suatu gejala. Gejala kita kayak ini ya kita cepatlah kita kondisikan, apalagi sekarang kita sudah mempunyai alat deteksi yang cepat ya. Kita benar rapid diagnosa tes RDT. Kita akan ambil darah sampelnya, kita masukkan dalam satu kaset, nanti kita akan ketahuan apakah dia ada virus dengginya. Kalau di situ nanti terjadi positif, misalnya garisnya itu ada, biasanya kalau garis satu kontrolnya hanya satu, berarti dia tidak ada virusnya. Tapi kalau sudah ada 2 di situ garisnya timbul, berarti di dalam darahnya sudah ada virus dengginya. Kalau sudah ada virus dengginya, memang harus kita evaluasi dan waspadai. Minimal harus ada istirahat dan pemantauan. Karena memang tidak semuanya itu menjadi demam berdarah. Iya. Okay. Jadi Mbak, kalau apakah mungkin kalau orang yang terkena DBD ini bisa kolaborasi dengan penyakit lain yang sudah ada, komplikasi mungkin seperti COVID kan biasanya kan diperparah adanya gejala penyakit lain sehingga semakin menambah COVID-nya. Kalau DBD ini gimana? Betul. Jadi memang kadang-kadang bisa menjadi dengan komorbid yang lain. Akhirnya komorbid yang lain itu sebenarnya awalnya sih penyakit yang lain dulu, tapi dia ikut DBD-nya. DBD-nya karena dia memang kondisi daya tahan tubuh dia yang turun. Apalagi kalau umur-umur yang sudah dewasa. Yang dewasa itu ya mungkin ada kencing manisnya, gak ada hipertensinya, yang segala yang macam-macam itu akan memperparah daripada sendiri. Ya itu yang kita harus waspadai. Nah, jadi rekan dengar yang berbahagia dan Bu Nelly, Bang Iwan. Sekarang ini di masyarakat juga beranggapan setiap ada gejala seperti itu pasti demam berdarah. Walaupun memang tanda dan gejala sudah itu seperti itu, tapi kita memang harus waspada. Jadi kalau kita itu harus perhatikan. Makanya ada namanya yang pemeriksaan laboratorium untuk menentukan apakah ini demam berdarah atau demam tinggi. Nah, 2 macam. Jadi ada demam berdarah, ada demam tinggi saja. Nah, kalau apa perbedaannya? Kalau demam berdarah sudah nyata-nyata demam berdarah, berarti sudah ada ditambah dengan perdarahan. Memang perdarahan itu memang dia tidak terlihat. Kalau dia sudah sampai parah baru terlihat kayak model mimisan gitu. Tetapi adanya kebocoran plasma di dalam awaknya. Tandai dengan apa? Mungkin hasil laboratoriumnya nanti ada yang rendah, ada yang tinggi. Nah, tapi kalau demam tinggi itu hanya panas virus biasa, tapi dengan kondisi dia masih kuat, mungkin 2-3 hari akan kembali posisi normal. Nah, masyarakat sekarang begitu dia panas semua bawa ke rumah sakit, wah demam berdarah, ribut langsung ribut. Tapi kada apa-apa, itu waspada. Nah, waktu dievaluasi ternyata ini demam tinggi saja, berarti aman. Kalau demam berdarah perlu perawatan lebih intensif supaya kita tetap bagus. Oke, baik Pak, kita ke suara pendengar dulu Pak. Ada beberapa pendengar kita yang sudah bertanya. Ini yang pertama ada Pak Amin di Bakunji, dia izin bertanya. Kalau dalam sebuah komplek perumahan ada 2 sampai 3 orang yang terkena demam berdarah,
apakah itu sudah bisa dikatakan siaga berat yang memerlukan fogging, atau apakah ada jumlah penderita tertentu yang baru bisa difogging? Terima kasih Pak Amin di Pekunci, pertanyaan yang cukup pas ini, karena ini juga bisa menambah pemahaman oleh masyarakat. Karena masyarakat ini taunya fogging. Nah, betul. Taunya fogging begitu, ada madang banyak nih namanya. Ya. Jadi mau kadang ini melebar lagi jawaban pemahamannya ya, karena pertanyaan Pak Amin tadi. Jadi benar Pak Amin, indikasi untuk melakukan fogging itu ada, indikasi. Kenapa harus ada indikasi? Karena memang itu hubungannya dengan kimia nantilah. Tapi indikasinya dulu. Yang pertama harus ada penderita dulu, indikasinya ya. Jadi penderita demam berdarah yang sudah didiagnosa dokter. Keluar surat kewaspadaan rumah sakit. Nama kita tuh KDRS. Surat kewaspadaan rumah sakit. Nah, kemudian hasilnya didiagnosa DBD, kemudian harus ada pemantauan lapangan. Biasanya petugas puskesmas yang melakukan pemantauan ke wilayah situ. Nah, artinya jumlah penderitanya tidak dibatasi. Nah, begitu dia dipantau, Bu Nili, di kelapangan misalnya di tempatnya Pak Bang Iwan, dipantaulah di rumah Bang Iwan. Jadi ditarik dari rumah Bang Iwan ke kiri 100 meter, ke kanan 100 meter, belakang muka 100 meter. Itu didata tuh. Tiap orang, tiap rumah didatangi. Tiap rumah didatangi, ditanya Pak Iwan, rumah Ibu Nelly. Ibu Nelly, apakah di rumah pian ini ada panas? Kok ada sehat-sehat semua? Ada aja. Anak ulun malam tadi panas, tapi 2 hari sudah aman. Berarti sudah ada panas. Panasnya kenapa, Bu? Ya memang batuk pilek, berarti ada sebab. Tapi kadang-kadangnya panas langsung, berarti kita tulis 1, ada panas tanpa sebab. Pindah lagi ke tengah-tengah. Oh, ternyata ada juga, itu sudah garing jarinya, memang demam berdarah juga. Berarti sudah ada 1 lagi yang demam berdarah selain di rumah Pak Iwan. Kemudian di sebelahnya lagi ada lagi panas demam berdarah. Nah, berarti sudah 2. Nah, ini sudah masuk kategori kita adalah penularan, ada penularan di situ. Kemudian tambah kiri ke kanan lagi masih ada panas. Nah, jadi indikasi untuk mendapatkan fogging yang pertama memang ada penderita yang sudah terdiagnosa demam berdarah lebih dari 1 orang. Selain penderita, misalnya berdua yang demam berdarah, kemudian yang tanpa sebab panas itu sekitar 3 orang. Itu kita perkirakan bahwa di situ sudah terjadi penularan. Penularan. Nah, kemudian hasil penyidikan lagi itu ditambah lagi pemantauan jentiknya. Jadi si petugas datang ke rumah itu ini akan memeriksa jentik di sekitar. Apakah jentik-jentiknya dia banyak? Oh, ternyata rumah Pak Iwan banyak jentiknya, berarti sudah positif. Dari Ibu Nelly positif, jentiknya sudah positif. Dilihat, oh ternyata memang di bawah 90% di lokasi situ jentiknya. Nah, oleh sebab itu memang sudah tadi masuklah kategori indikasinya 2 penderita panas selain yang penderita, kemudian itu, nah itu memang masuk kategori di fogging. Nah, tetapi fogging ini adalah tindakan terakhir. Karena sifatnya apa? Fogging itu adalah membunuh nyamuk yang dewasa. Yang terbang-terbang aja yang dibunuhnya. Ya loh. Tetapi telur nyamuknya, jentik nyamuknya ini tidak akan membunuh. Ya, tidak akan membunuh karena ini akan, walaupun asap itu hanya di atas, tapi yang di dalam air itu dia tidak akan membunuh. Oleh sebab itu, maka hasil daripada penyelidikan teman-teman di lapangan itu nanti akan dilaporkan ke RT atau ke desa atau ke Bapak, wilayah pian ini memang sudah ada penularan. Memang sudah ditemukan penderita selain penderita yang tadi. Tetapi wadah pian ini jentiknya cukup banyak. Tindakan awal apalah PSN, pemberantasan sarang nyamuk. Kita bersihi dulu, kita buangi jentik-jentiknya yang sudah ada di situ. Situ sudah bersih, tinggal kami melakukan fogging yang membunuh yang terbang-terbang. Insya Allah aman. Tetapi kalau memang istilah kita bakar fogging terus, tetapi kondisi lingkungan kita tidak kita perbaiki, dalam kurun waktu 2 hari nyamuk yang jentik tadi akan menjadi nyamuk kembali. Nah, artinya mungkin tidak membawa hasil maksimal. Akhirnya apa?
Dipadahkan karena obatnya kada asli. Kenapa aja 2 hari jadi nyamuknya banyak lagi? Kebanyakan solarnya. Kebanyakan solarnya. Begitu kita. Kejadian banyak seperti itu. Kasus berulang, minta booking pulang. Akhirnya kami penasaran, kenapa garang ini kayak seperti ini? Dan kami yakin kalau ada kasus berulang seperti itu, pasti ada perindukan nyamuk yang tidak terbuang di sana. Kita teliti buju-buju, ternyata wah, di pinggir jalan bambu betajakan. Ternyata bambu itu di atas ruas potongannya. Jadi waktu hujan kan mengandung banyak. Begitu kita balik, jentiknya. Lihat lagi sebelah, oh ternyata tumpukan ban banyak. Di dalamnya mengandung air. Itu kita tendang sedikit, itu jar keluar. Nah, kayak apa kita mau memberantas? Sedangkan kondisi lingkungannya di sekitar situ. Nah, oleh sebab itu memang. Jadi yang diawali ini adalah kebersihan lingkungan. Kebersihan lingkungannya dulu. Kalau yakin kita kebersihan lingkungannya sudah oke, kita tinggal membunuh nyamuk-nyamuk yang dewasanya. Tapi memang perlu kita catat. Kita membunuh nyamuk itu sebenarnya nyamuk yang sudah terinfeksi. Ya, kalau terinfeksi kenapa? Ya karena memang di daerah situ memang ada penderitanya yang mengikut. Nyamuk kan terinfeksi juga tuh. Nah, maka nyamuk itu yang kita berantas, kita bunuh. Tapi kalau istilah kasarnya, nyamuk nggak ada virusnya, aman aja. Kita bunuh kan kada ada artinya gitu. Nah, makanya itu tidak ada, sering dikatakan orang, kenapa garang kada dipoging aja dulu supaya itu tidak bisa, karena kita nyamuk yang kita poging itu nyamuk yang kada ada virusnya berarti kan kada ada artinya. Jadi memang Pak Amin indikasinya seperti itu. Jadi memang harus ada penderita yang lain. Ya, karena memang kita prinsip satu, fogging itu adalah memutus rantai penularan, bukan mencegah terjadinya demam berdarah. Jadi itu prinsip kita. Dan alternatif terakhir harus dipahami, memutus rantai penularannya. Jangan sampai ada demam langsung rame-rame bisa fogging gitu ya. Jadi itulah, makanya itu sebenarnya kita sama-sama di masyarakat itu kita waspada. Kalau memang ada satu yang kita dengar tetangga kita, keluarga kita yang sakit, yang memang ternyata demam berdarah, maka sesegera mungkin kita untuk waspada, yaitu bersih-bersih dulu. Minimal tetangga kita lihati semua. Insya Allah itu tidak akan menyebar kemana-mana kalau memang jentik kita di sekitar kita aman gitu. Cepat kita melakukan pembersihan. Pembersihannya. Benar. Nah, ada pengalaman Pak kemarin tuh semuanya udah bersih dulu ya, dulu ya, udah bersih semuanya. Tapi ada virus demam berdarah dengue juga, ada jentik-jentik nyamuk ternyata di wadah bekas dispenser, betul. Pak. Dan juga bekas kulkas di belakang, Pak. Itu yang memang sering yang tidak terperhatikan, yang terlepas dari pandangan kita. Jadi di bawah dispenser kan, sisa-sisa jadi air. Yang di dalam rumah, yang di luar rumah bersih, kada tahu di dalam rumah ditambah lagi yang makan burung, minum burung, itu kan teman-teman mandi burung, itu kita yang terlepas dari perhatiannya. Ini yang perlu diwaspadai ya oleh masyarakat kita. Kemudian yang kedua Pak, ada rekan pajar di Tampang. Siap. Maaf umpat betakun Pak bujurkah kada ada obat atau vaksin DBD nih? Jadi digaungkan sekali 3M+ tuh. Maaf amun tersalah. Terima kasih Pak Pajar, benar. Sekali lagi, demam berdarah ini virus. Virus. Memang virus itu nantinya dia akan menjadi semacam tubuh ini memproduksi kekebalan. Ya seperti kayak mulai kita kena cacar, kena campak gitu. Itu kan virus juga, dia akan tubuh ini nanti akan kayak karena virus masuk ke dalam tubuh kita itu dia membentuk suatu ketahanan dalam tubuh, dia menciptakan suatu kekebalan. Tetapi perlu diingat, demam berdarah ini dia menurut penelitian itu ada 4 tipe, 4 strain ya. Strain 1, 2, 3 dan 4. Nah, misalnya dia digigit dengan virus yang sama, misalnya virus 1, maka insya Allah dia akan kebal karena dia sudah mempunyai kekebalan waktu dia pernah sakit DBD. Ya loh. Tetapi kalau dia yang virusnya yang masuk strain kedua,
maka kemungkinan dia akan masih bisa terkena. Ya loh, karena dia beda strain sudah, beda imunnya bilangnya. Misalnya kalau yang menembak itu halus pelurunya itu aman karena ini sudah pelat yang dianu itu sesuai dengan peluru yang ditembakkan. Tetapi kalau pelurunya berganti, mungkin itu akan tembusin karena beda lagi seperti itu juga. Jadi ada 4 strain. Nah, oleh sebab itu memang demam berdarah ini sulit untuk diciptakan vaksinnya ataupun karena itu tadi, karena dia punya 4 tingkatan, 4 grade yang berbeda, sehingga kalau dia grade yang sama menggigit mungkin nyamuknya aman, tapi kalau dia beda strain kedua, ketiga, dan 4 ini akan, kecuali ini 4 kali mungkin garing lah, strain 1 kayaknya recep. Tapi kan kita tidak berharap seperti itu, makanya yang kita gaung-gaungkan sekali adalah memang bagaimana di sekitar kita tidak terjadinya perindukan nyamuk agar ini tidak ada perkembangan. Jadi memang kata Pak Fajar, memang yang kita gaungkan sekarang adalah 3M+-nya dengan PSN-nya itu yang perlu kita perhatikan. Tapi oleh sebab itu ya kita harus sama-sama bertanggung jawab terhadap rumah kita sendiri, gitu kan, 3M+-nya. Iya, oke. Baik, artinya memang secara nyata vaksin DBD ini tidak ada, Pak ya? Belum ada. Tidak ada. Oke, baik. Kita ke pendengar berikutnya, ada rekan Firman di pasar. Ya, bujurkah buah jambu atau daun jambu bisa memperbaiki trombosit yang turun? Apakah semua jambu atau ada jambu-jambunya, Pak? Iya. Terima kasih, Pak Firman. Iya. Sebenarnya buah jambu itu kalau dikandungan di dalamnya, itu vitaminnya lebih banyak ke vitamin C. Ya, tentu. Ke vitamin C itu akhirnya larinya ke daya tahan tubuh. Ya. Jadi kalau memang menurut penelitian tidak ada jambu itu yang menaikkan trombosit, itu tidak ada. Tetapi dia dengan minum jambu itu daya tahan tubuh dia yang meningkat. Ya, kalau daya tahan tubuhnya bagus, otomatis virus itu akan dilawannya. Ya, kalau akan sigar. Nah, trombosit itu dalam kurun waktu virus itu masih ada di dalam tubuh itu akan cenderung akan selalu turun. Tetapi nanti kalau sudah virus itu sudah mati, mungkin daya tahan tubuhnya baik atau masa virus itu sudah habis, maka dengan sendirinya itu trombosit itu akan naik apa? Si penderita ini sudah kembali dengan segar, mau makan, mau minum, itu akan kembali. Tapi kalau kayak model jambu itu diperkirakan bukan ke trombositnya, tetapi dengan daya tahan tubuh dia atau imun dia, karena di dalam jambu itu vitamin C-nya yang lebih tinggi, bukan itunya. Jadi kalau jambu merah biasanya jadi jambu putih kadang jadi merah dia. Iya. Tapi sebenarnya semua jambu itu ya memang orang banyak yang jambu merah karena memang kandungan vitamin C-nya lebih tinggi. Ya. Nah, oleh sebab itu maka kadang-kadang kita juga mengingatkan kalau C itu kadang-kadang bisa berpengaruh dengan asam lambung. Ya loh, oleh sebab itu makanya biasanya kalau orang yang seperti itu kita berharap ya jangan terlalu dikarasi, jangan kita minum harus banyak minum seliter. Akhirnya parutnya tambah pedih, perih karena dibantu tuh karena tidak ada bibit mahnya di dalam. Tetapi kalau ini sudah bisa mulai minum, makan, ya kata Bapak, makan dulu ya kalau kasarnya hanya diminumi jambu-jambu itu karena jadi kalau untuk peningkatan trombosit kelihatannya tidak signifikan untuk itu, tetapi meningkatkan daya tahan. Memang tidak penelitian tidak ada seperti itu ya. Meningkatkan karena memang kandungannya yang kita tahu kandungannya itu kandungan vitaminnya memang banyak vitamin C-nya. Sehingga kita kembali pada jambu yang merah itu ya. Himat bola jus jambu ya. Himat bola jus jambu. Kalinya jambu karantuka yang ada merah ya. Tetapi karena apa? Kuat lagi karena memang virus itu harus dilawan dengan daya tahan tubuh. Kalau daya tahan tubuh kita kuat, insya Allah kita cepat. Tapi kalau daya tahan tubuh kita lemah, memang oleh sebab itu memang sekarang itu ya harus kita pola makan gitu. Ya, artinya tidak melulu harus jambu ya Pak ya. Tapi buah yang lain juga yang memang mengandung dipercaya mengandung vitamin C yang untuk daya tahan. Iya, itu harus
Dan memang ada juga yang mengatakan kandungan-kandungan kayak semacam minuman-minuman yang mengandung ion ya, kayak model itu kayak itu juga katanya bagus supaya apa ya, itu sebenarnya kan mengganti cairan tubuh. Kalau kita kayak demam berdarah itu cairan tubuh kita banyak hilang karena apalagi kalau sudah terjadi ada namanya kebocoran plasma di dalam tubuh, berarti dia kekurangan cairannya banyak. Nah itu dikasih minuman-minuman yang bisa menambah ion. Iya. Pak Priman di pasar, artinya memang jambu dipercaya mengandung vitamin C yang tinggi. Nah, sehingga jambu lebih dipercaya untuk dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Imunnya. Tapi kalau untuk peningkatan ke situnya masih belum signifikan untuk meningkatkan trombositnya ya. Tapi dengan meningkatnya daya tahan tubuh kita, maka trombosit kita juga akan karena memang virusnya akan kalah dilawan oleh daya tahan tubuh kita. Jadi bagus juga, memang bagus ya jambu. Bagus saja Pak. Baik, satu lagi Pak, ada suanang di Plehari. Bujurkah Pak, abate di puskesmas tuh gratis bisa diambil, bukan memalar Bang. Tapi Mbah Hanu Pak, kan ada orang menjual di pasar. Nah, lalu kayak apa cara mendapatkannya di puskesmas itu? Siap, Pak Suanang. Jadi kita memang logistik untuk pemberantasan demam berdarah itu kita siapkan secara gratis. Jadi kayak model abate itu biasa sudah kita bagi ke puskesmas. Puskesmas juga bisa akan membagi ke bidan desa. Nah, ke bidan-bidan desa. Sehingga memang kalau pian Pak Suanang hendak abate silakan aja datang ke puskesmas atau ke petugas kesehatan yang terdekat, misal bidan desa biasanya akan menyiapkan bubuk abate itu. Dan memang perlu diingat kadang-kadang saat sekarang tuh diambil kesempatan. Ada orang berjalan berjajak. Ini kita berjual bubuk DBD di Batu supaya jangan harganya sampai berapa jarum pernah aku tuh 20.000. Lu lihat cuma sebungkus sedikit. Sudah secara anunya sudah karena memenuhi standar untuk itu. Vaksin bilang dalamnya. Oleh sebab itu kenapa akhirnya kasihan masyarakat karena memang dia ketakutan dengan DBD ditukarinya. Padahal abate itu kita siapkan gratis dan perlu pian pahami bahwa memang abate itu cara pemakaiannya sebenarnya ketahanannya sampai 3 bulan. Jadi kalau dalam satu drum itu cukup dengan 1 sendok makan, itu dimasukkan ke dalam plastik obat yang klip, jangan pian hambur ke dalam drumnya, dimasukkan ke dalam klip obatnya kita bolongi, dicocokin paku kan miris-miris itu. Kalau dihambur itu kita melihat gini ngeri karena kayak kotor bener drum nih ya bahambur, kita masukkanlah dalam klipnya langsung tenggelam makan. Karena kan klip itu karena bolong kan akan meresap air nih ke dalam bubuk abatenya. Nah, bubuk abate itu nanti akan keluar kayak model cairannya. Nah, karena kan cairan itu akan keluar menyatu dengan air itu. Dan air ini itu juga perlu dipahami oleh masyarakat. Kita sering melihat Pak, bubuk abate itu ditabur. Kan sayang Bu. Karena apa? Bubuk abate itu tahan 3 bulan. Secara otomatis, misal kita masukkan itu ke dalam klip, kemudian sebulan kita hendak membersihkan drum itu, kita angkat plastiknya, kita bersih, sikat, buat lagi. Dalam kurun waktu 3 bulannya bertahan. Itu insya Allah jentik tidak akan bertahan di situ gitu lah. Nah itu. Dan juga memang kalau memang tempat-tempat itu kita anggap ini kau aja jar seminggu dikuras atau kayak model tempat kecil, untuk apa diberi abate, karena kita terpakai kan berganti airnya itu. Nah, gitu. Memang sebenarnya nyamuk itu kata para ahli itu dia tidak senang pada pada air yang bergerak. Misal maksudnya bergerak itu kalau kayak di bak mandi itu kan kita pakai mandi kan goyang terus itu. Karena tapi senang itu pada tempat-tempat yang tenang. Misal kalau kayak drum itu jarang terpakai karena ini hanya sebagai tadah hujan aja, pas itu kan tenang. Nah, itu dia resikonya itu. Apalagi kalau air hujan ini mungkin biar orang tuh ya keasamannya, pH-nya itu cocok bagi nyamuk demam berdarah ini. Makanya yang air hujan itu paling cepat berkembang. Yang tudan air hujan ini makanya kalau sudah di sebelah rumah ada kaleng, ada itunya karena air hujan cepat menjadi jentik nyamuk begitu, karena mungkin asupan baginya belas. Oke. Pak, abate ini
dipastikan ada ya Pak Ada. Puskesmas? Ada, Ya, ada. Bukan, Kepada bukan minta terbatas begitu Pokoknya asal lo pada minta abate pasti dibagi. Pokoknya abate. Insya Allah ya. siap, kita stok kita abate itu jadi. Oke, Mas Anang datang aja ke Puskesmas ya, Insya Allah ya. Kalau nanti Puskesmas nggak ada, nanti cari Padi. Karena apa biasanya hanya tulisannya itu taburkan bola, Taburkan abete. iya, Nah, Iya itulah ya lah. Iya, Taburkan bubuk abate. tulisannya kayak itu. Taburkan. Makanya Jadi lalu apa jadi boros. Iya. jaru ditaburkan bujur, jadi itu perlu masukkan, jadi karena kayak apa bahasanya supaya jangan ditabur tapi masukkanlah bubuk abate ya. Iya, Bukan ditaburkan. Iya. Supaya jangan hari-hari minta. Ya. Karena Karena boros tadi Pak, karena ditabur, boros, ya, karena ditabur. boros sekali kita taburkan bisa 1 sendok makan lah, bur masukkan Dalam dalam dompet. jam, di dalam drum ya kalau Supaya tahan setahunan juga langsung banyak. dibanyaki ya kalau, tetapi kan kada bagus kelihatannya kayak model rigat di bawah. Akhirnya dikuras kan dibuang, itu terbuang nggak sudah, maulah kita mengumpulkan. Iya. Terhadap kesehatan kita Pak, bagaimana abate? Kalau dia sesuai dengan takarannya, insya Allah aman. Ya. Tapi makanya itu memang air itu yang dipakai untuk, bukan ya harapannya jangan terlalu untuk yang dipakai untuk memasak, untuk apa, tapi untuk mandi, untuk kegiatan sehari-hari, untuk mencuci, untuk apa aman. Kalau yang tempat minum itu biasa kan dia tertutup. Ya. Ditutup saja. Nah, kalau dia tertutup itu aman karena nyamuk kada kawa masuk kalau yang bertutup. Kalau nyamuk kada kawa masuk otomatis kada kawa behintalo kan ya. Nah, itu aja. Jadi Kecuali tutupnya berlubang. makanya juga kalau ya tong-tong yang di atas itu kan rata-rata tertutup. Makanya kalau istilahnya di rumah-rumah kita ada tong yang kada bertutup, usahakanlah ditutup. Karena kalau di situ kita kadang-kadang kada sadar yang di atas itu. Kan Karena di atas kada di atas sulit betul. pemantauan kita. Mau kada mau harus masukkan bubuk abate juga kalau memang kada ada tutupnya. Tapi kalau kayak tong itu bertutup rapat, insya Allah tidak akan bisa nyamuk masuk ke situ, jadi tidak akan bisa talun. Nah itu. Baik, ya Panang jelas ya Panang ya, Pak Suanang abate gratis tersedia di Puskesmas atau di bidan desa ya. Jangan Silakan dihambur, Bu. datang. Iya. Dan cara penggunaannya juga tadi ya tidak ditabur ya, tapi ada teknik tertentu ya. Oke. Karena sejatinya juga abate ini kan bahan kimia ya Pak ya, ada kandungan bahan kimianya ya. Kalau kita menggunakannya secara tidak benar ya juga dapat mempengaruhi kualitas air itu ya. Iya, betul sekali. Oke. Ini juga perlu dipahami oleh masyarakat kita. Iya, sih. Oke. Tidak terasa ternyata Pak waktu Saya mau tanya Bu. Siap ya. Tapi saya dengar informasi ini Pak, dulu pernah mendengar dan mudah-mudahan saya berharap juga informasi ini benar Pak. Bahwa katanya ada golongan darah yang tidak disukai nyamuk Pak. Dan itu golongan darahnya B, dan kebetulan saya B Pak. Jadi saya senang dengan informasi ini. Apakah ini benar Pak? Jadi sukanya katanya yang O, yang lebih suka yang untuk golongan. Apakah ini bagaimana penjelasan ini Pak? Iya. Fakta atau mitos gitu. Tapi mudah-mudahan benar Bu, saya karena B deh. Oke. Kalau belum tidak berikat, cuma kalau menganggap itu mungkin sebagai mitos lah. Karena golongan darah itu tidak ada pengaruhnya dengan itu. Karena sekali lagi penyakit terutama yang namanya ditularkan oleh virus itu yang pasti adalah daya tahan tubuh kita yang penting. Jadi tidak memandang itu golongan darah A, B atau C. Iya. Makanya tidak menyukai darah golongan, ada beberapa golongan yang agak baik mungkin ya. Yang penting daya tahan tubuh kita dan kondisi kita. Karena itu hubungannya dengan virus ya. Tapi kalau infeksi, kayak terinfeksi itu memang ada bakteri atau kuman yang masuk ya. Tapi kalau virus ini ya memang tidak ada sih hubungannya golongan darah. Tapi memang yang ya itu tadi. Daya tahan tubuh yang kita jaga otomatis ya kita harus kondisikan tubuh kita selalu dalam pola fit ya kayak apa ya jelas kita harus menjaga pola hidup bersih dan sehat itu telah. Oke. Baik para pendengar, karena waktu kebersamaan kita sudah berada di penghujung terakhir Pak, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat dalam kondisi kita sudah cukup banyak yang terserang penyakit DBD, masih dalam kondisi musim penghujan, ini apa yang harus dilakukan oleh masyarakat kita? Terima kasih Bu Neri, jadi ini sebagai penutup dan kesimpulan ya, kesimpulan. Ada beberapa poin yang sama-sama harus kita pahami bahwa sekali lagi pemberantasan demam berdarah itu yang sangat terpenting itu adalah 3M+ tadi ya.
Jadi pembatasan nyamuknya, menutup, menguras, dan itu yang terpenting. Oke. Yang kedua, kalau bisa memang kita menjaga kondisi tubuh kita yang sudah kita paparkan tadi. Kondisi tubuh kita seperti apa? Yaitu daya tahan tubuh kita harus kita jaga. Daya tahan tubuh itu kan tidak harus kita memakan makanan yang larang. Ya kalau Betul. misalnya asal kita makan rutin, kemudian ada intalu, ada apa Ya, yang ada keseimbangan ada juga keseimbangan, ya antara kita bekerja dengan istirahat. Iya, Ya. kaitan itu ya. Kemudian yang ketiga, jangan kita selalu beranggapan bahwa demam berdarah itu akan berhasil apabila dilakukan fogging. Sekali lagi, karena fogging itu adalah membunuh nyamuk dewasa saja. Dan dan fogging itu juga mengeluarkan kimia yang kita semprotkan. Betul. Oleh sebab itu, kalau kita tidak tepat waktu dan tempat guna, maka akan berisiko nanti terjadi dampak untuk lingkungan dan juga untuk nyamuknya. Karena nyamuknya itu akan terjadi resistensi. Resistensi itu kebal terhadap obat nyamuk yang kita semprotkan. Kalau ini resistensi, berarti waktu kita semprot nyamuknya pusing aja, kadang mati. Makanya kita harus tepat waktu dan tepat dosis dan tepat. Makanya itu kita memang harus penyelidikan tadi. Oh, ini memang harus kita bunuh nyamuknya karena nyamuknya yang ada bibitnya, penyakitnya. Tapi kalau setiap nyamuk kita semproti matian, kena akan terjadi itu. Sehingga ada titik-titik tertentu yang dikategorikan oleh Dinas Kesehatan ini perlu difogging, tapi ini tidak perlu begitu ya. Jadi masyarakat harap memahami juga ini. Tapi yang terpenting adalah tindakan kita adalah PSN dan 3M+. Itu yang sudah istilahnya utama bagi kita yang mencegah terjadi demam berdarah dengan harga murah, mudah dan efektif. Ya kan, murah kan mengeluarkan duit ya. Mudah cukup kita mengawasi 5 menit 10 menit sekitar kita. Ya, efektif jelas tidak akan terjadinya penambahan jentik nyamuk di sana. Berarti populasi nyamuk dan kepadatan nyamuk juga berkurang. Karena dia efektif sudahnya. Jadi murah, mudah dan efektif. Nah, jadi itu rekan dengar yang berbahagia, pemberantasan sarang nyamuk, karena memang pada saat sekarang itu sudah cukup tinggi, tapi mudah-mudahan kita sama-sama berdoa dan sama-sama berusaha, dan terutama dari Dinas Kesehatan dan jajarannya sampai ke puskesmas itu ulun cukup apresiasi untuk teman-teman di lapangan yang cukup istilahnya intens sekali dan waspada sekali. Setiap ada kasus pasti mereka langsung turun ke lapangan, diselidiki. Oh, ini tandanya banyak. Oh, ini jentiknya banyak. Oh, ini harus bubuk abata diberikan. Setiap ada kasus. Jadi kalau kita ada melaporkan puskesmas ini demam berdarah turunannya, edukasi masyarakatnya diberikan penyuluhan. Nah, itulah jadi kerja keras teman-teman di lapangan cukup ulun ucapkan terima kasih besar. Karena beliau-beliaulah yang bujur-bujur langsung mendobrak. Mudah-mudahan nanti di akhir-akhir Januari ini kasus sudah mulai menurun dan kita semua kembali dalam keadaan sehat ya gitu ya. Amin. Ya, baik para pendengar. Sudah 1 jam. Waktu kebersamaan kita ternyata sudah berada di zona lewat. Bicara nyamuk. Iya, tentang DBD ini memang cukup menyita perhatian ya bagi semua orang. Ya. Namun kesimpulannya tadi adalah yang lebih penting adalah peran serta warga masyarakat. Karena kita kalau mengandalkan untuk petugas kita ya cukup terbatas ya. Jadi harus dibantu oleh masyarakat kita untuk melakukan 3M plus PSN yang terpenting. Dan pemahaman masyarakat ya tentang demam berdarah ini. Baik para pendengar, sampai di sini jumpa kita di program Talkshow Tanah Laut Menyapa edisi hari ini Rabu 17 Januari 2024. Terima kasih Pak Adi atas kebersamaannya. Terima kasih Bu Nelly, Bang Iwan. Kami diberikan waktu dan kesempatan di sini untuk sama-sama berbagi informasi, dan untuk para pemirsa mohon maaf apabila ada hal kurang berkenan. Kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Waalaikumsalam. Saudara